Oke. Siang. Ya, kita mulai nggih. Enggak apa-apa, apa baru beberapa kan saya rekam, nanti yang nggak hadir nanti bisa lihat lagi lewat Zoom, ngoten nggih. Jadi enggak apa-apa, Yes, ya. lupa aja. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia ya mulai kelasnya lebih awal ya. Jadi kenapa saya mulai lebih awal? Jadi nanti selesainya juga lebih awal. Jadi hari ini insya Allah nggak ada tugas ya teman. Memang harus di Zoom sekarang dan nanti harus di record terus harus diupload gitu. Jadi biar yang teman-teman yang tidak hadir itu bisa bisa tetap mengikuti pelajarannya. Ya, untuk IAD, hari ini saya akan menyampaikan tentang ekosistem. Ekosistem itu apa kira-kira? Ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Interaksi antara makhluk hidup itu saja ya dengan Ya, betul. lingkungannya. Ya, ekosistem adalah interaksi Hmm. antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik dengan makhluk hidup maupun dengan benda tak hidup. Ya. Biasanya namanya abiotik. Oke. Oh, iya. Oke, selanjutnya, jadi komponen ekosistem itu ada dua. Ada biotik itu yang makhluk hidup, kemudian ada yang abiotik itu benda yang tak hidup. Contohnya biotik itu apa saja, Ustaz Alfa? Biotik. Makhluk hidup, Oke, contoh, biotik. contoh, contoh. Ya, yang hidup nih sudah apa? Seperti apa? Hewan, seperti itu, sudah. Oke, oke, betul, hewan. Selain hewan, apa lagi? Hmm. Makhluk hidup kan nggak cuma hewan. Iya, yang bisa hidup itu hewan. Terus apa lagi? Hmm. Tumbuhan. Tumbuhan, ya benar, tumbuhan. Terus apa lagi? Ada yang lain selain tumbuhan? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih? Yang kemarin, materi yang kemarin, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ya, contohnya itu bergerak, tumbuh. Oh iya, bergerak, tumbuh, Oke, terus apa lagi? berkembang, ya sudah. Berkembang, ya betul. Sama. Hmm. Kalau abiotik apa? Kalau abiotik, benda tak hidup, contohnya apa? Yang di ekosistem. Contohnya apa? Yang tak hidup. Ada Air. Tanah. air, ya. Meskipun dia bergerak, tapi dia tak hidup. Terus apa lagi? Udara. Udara, betul. Terus apa lagi? Cahaya. Cahaya, benar sekali ya. Luar biasa ya. Terima kasih Mbak Umaira. Ya, jadi itu adalah komponen ekosistem ya, tapi tidak hidup ya. Dia melengkapi ekosistem. Kalau nggak ada udara, mati biotiknya. Kalau nggak ada cahaya juga mati. Kalau nggak ada air juga mati. Oke, kita lanjut. Ya, nanti ini kita nanti akan saya berikan link YouTube-nya ini. Nanti ketika di
Ya, ini nanti kita lihat sama-sama ekosistem laut itu apa, terus ekosistem hutan itu apa, polusi itu apa, sampah makanan itu yang seperti apa. Nanti saya share ya, nanti pas di link YouTube-nya nanti saya berikan semuanya. Jadi nanti teman-teman dibuka lagi YouTube-nya bisa nonton secara utuh gitu. Ini saya percepat. Oke. Oke, sekarang kita bahas tentang ekoenzim. Ada yang pernah dengar apa sih ekoenzim itu? Ada yang pernah mendengar ekoenzim? Baru Ini dengar, baru dengar. Oke, baru dengar. Belum dengar sudah. Yes, Apa itu ekoenzim? yes. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, terus ditambah gula dan ditambah air. Nah, nanti akan dapat digunakan sebagai pencuci pencuci piring, nanti macam-macam. Nah, nanti kita lihat ya videonya. Nah, jadi komposisinya ekoenzim itu terbuat dari kulit buah-buahan atau sampah organik biasanya. Nah, apa saja komposisinya? Komposisinya itu gula, gula aren, boleh gula kelapa, boleh gula, pokoknya gula deh. Terus tidak tapi tidak dianjurkan menggunakan gula pasir ya, karena bukan termasuk gula murni. Jadi molase cair atau molase kering boleh. Kalau gula lontar juga boleh. Gula aren itu ya yang coklat-coklat seperti di foto. Kemudian apalagi ditambahkan sampah organik ya, sisa sayur, sisa buah, kulit buah biasanya ya. Apapun yang masih dalam kondisi baik dan bukan hasil pemasakan. Nah, jadi misalkan kita ngupas kulit nanas. Nah, pokoknya yang enggak dimasak, yang belum dimasak. Jadi sisa sayur, tapi bukan sisa sayur yang sudah dimasak. Tapi sayur yang istilahnya kayak kulitnya batangnya sawi, misalkan terus kulitnya jeruk, kulitnya ini yang digambar kulitnya nanas. Oke. Jadi sisa sayur atau buah tapi belum belum dimasak. Oke. Setelah itu ditambahkan air. Air air hujan, pokoknya air air galon boleh, air sumur boleh, air TDAM boleh. Nanti dicampur jadi satu. Nah, ini nanti jadi kayak apa? Kayak asem-asem gitu ya, asem-asem gitu. Aduk semua bahan, lalu ditutup rapat dan biarkan selama 3 bulan. Bisa bayangin bagaimana rasanya ya. Jadi, tapi nanti ada manfaatnya ya. Jadi letakkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi diungkep, nggak boleh ada lubangnya, tertutup rapat. Kemudian pada minggu pertama untuk mengeluarkan gas di dalamnya dan mencegah ya buka tutup wadah pada minggu pertama. Jadi seminggu dibuka biar tidak meledak. Kemudian diaduk setiap hari ke-7, hari ke-30 dan hari ke-90 ya. Karena 3 bulan ya, 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan ekoenzim bisa dipanen dan dapat digunakan. Ya, ini nanti ya ini nanti kita lihat satu ya. Jadi manfaatnya apa? Ini kelihatan? kelihatan, Kelihatan ya? Sebagai Paham. sebagai cairan pembersih serbaguna. Itu yang pertama ya. Jadi bisa untuk apa? Ngepel. Ya, cairan pembersih serbaguna. Pokoknya bisa buat nyuci baju, terus cuci apa namanya cuci buah. Ya, jadi untuk mencuci buah juga bisa. Terus pupuk. Selain untuk bersih-bersih, ekoenzim juga berguna untuk pupuk tanaman. Nah, jadi disemprot-semprotkan.
aplikasinya campurkan 30 mili ekoenzim ke dalam 2 liter air, masukkan campuran larutan air dan ekoenzim yang tadi. Ya cuman memang baunya itu sedikit asem-asem gitu ya, kecut-kecut gimana gitu ya. Tapi manfaatnya banyak, ya. Pengusir hama. Jadi bisa untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek, sayur-sayuran, bahkan hama atau hewan yang mengganggu di sekitar rumah. Kecoak, semut itu bisa. Kan mereka nggak suka baunya nih. Kemudian melestarikan lingkungan sekitar. Larutan pembersih pembersih yang ada sekarang itu kan mencemari lingkungan. Nah, sedangkan kalau menggunakan ekoenzim itu eh, ramah lingkungan gitu ya, karena memang terbuat dari tadi ya bahan-bahan yang sisa-sisa makanan tadi. Oke, jadi kalau mau membuat ini juga ada ya caranya. Barangkali teman-teman mau mencoba, nanti boleh dipraktekkan. Jadi eh, kalau di sini ya gula pasir ya, tapi tidak disarankan ya. Sebaiknya gula merah ya, karena kalau gula pasir itu kurang apa ya, kurang natural gitu. Terus dimasukkan ke botol-botol biasanya. Jadi ada teman saya itu eh, yang apa yang membuat ini setiap hari. Nah, jadi nanti urut ya, misalkan hari ini dia membuat, besok membuat, nanti dikasih tanggal. Nah, panennya itu karena 3 bulan. Setelah 3 bulan, nah karena dia sudah punya stok ya, stok 3 bulan itu berarti berapa botol? Ya, 90 botol. Nah, nanti yang sudah panen diambil, ganti yang baru, sudah panen diambil, ganti yang baru. Oke, kita lihat sama-sama ya caranya bagaimana. Ini kulit buah-buahan. Nggak dikocok ya, cuman dijungkir balikkan saja. Ya, semudah itu ya. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak membuat itu? Kita coba 1 botol saja. Tapi 3 bulan nggak ketemu. Nanti ketemunya di Itu itu gunanya untuk apa ya, Ustazah? untuk mencuci. Mencuci? Mencuci pakaian, mencuci buah-buahan. Oh, iya iya ya, dari semua kulit buahan, Ustazah. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh, iya 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 iya. Oke, boleh dicoba. Jadi ini selamat terus apa nanti kalau nggak habis tinggal disiramkan ke tanaman itu jadi pupuk. Misalkan kan tadi seperti teman saya itu setiap hari membuat. Nah, terus setiap hari misalkan dia panen. Nah, hari itu misalkan 1 botol itu dia nggak habis. Terus disiramkan ke tanaman. Nah, tanamannya jadi subur gitu. Jadi dia apa seperti kalau yang lagi tren itu slow living gitu ya. Jadi punya tanaman, punya ayam yang bisa bertelur di rumahnya itu. Jadi dia sehari itu bisa nggak beli apa-apa, semuanya cuma ngambil di kebunnya. Punya lele, punya nila itu. Jadi apa terus sampahnya itu diolah seperti ini. Jadinya dia
sabun cuci itu enggak beli. Ini juga bisa dibuat untuk cuci baju. Katanya sih bersih, cuman saya belum nyoba. Saya belum nyoba. Saya cuma tahu yang buat cuci piring itu. Buat cuci piring. Jadi apa pas sudah matang 3 bulan itu kan baru bisa dipakai ada busanya. Boleh dicoba nanti bisa coba. Gitu. Nanti Siap. nanti saya share saya konfirmasi ininya. Nah, hmm. Ya, terus ini ada lagi EcoBrick namanya. EcoBrick itu yang sekarang sedang booming ya. EcoBrick adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol berisi potongan-potongan plastik yang dipadatkan. Nah, jadi contohnya ini kursi ini. Kursi ini berasal dari botol plastik ya, tapi diisi sampah-sampah plastik lagi. Ya, eh, memang sementara ini memang baru dipakai buat meja, buat kursi gitu. Belum sampai ke bangunan ya. Yang bangunan sekarang itu dek lantai. Jadi kayak tackle itu, tapi terbuat dari plastik. Jadi di press plastiknya, diwarnai, terus jadi kotak-kotak gitu. Nah ini contohnya ya, barangkali nanti buat ide prakarya anak-anak atau siswa-siswa yang di sekolah. Nah jadi mereka disuruh bawa bawa botol ini. Nah sampah setiap nemu sampah plastik ya, sampah plastik bisa dimasukkan di sini sampai padat sampai apa? Sampai penuh pokoknya. Nah, nanti setelah penuh jadi bisa digandeng-gandeng ini, ditali atau dilem, terus dijadikan kursi. Kursi ada yang meja. Nah, ini cara membuat ecobricknya ya. Jadi disimpan dulu kresek-kreseknya. Kemudian eh, disimpan dulu kreseknya, kemudian dimasukkan ke botol air yang besar ya, yang paling besar ya. Jadi nanti botol airnya harus sama ya, harus sama biar cantik. Oke, terus eh, gunakan apa ini stick ya untuk apa? Eh, menekan ya, menekan biar padat gitu isinya. Nah, terus sampai sampai penuh, terus ditutup ya sudah banyak ekobrik kemudian apa digabung, disambung-sambung seperti tadi. Oke. Ini cara membuatnya, jadi dicuci semua elemen plastik maupun perlengkapan menggunakan sabun antibakteri bisa ya. Jadi biar nggak bau nanti ya. Kalau misalkan plastiknya tadi bekas gorengan kan bau ya. Ya jadinya eh, kita cuci dulu, kemudian dikeringkan. Nah, kalau mungkin masih perlu dilap ya dilap. Terus masukkan sampah plastik yang Anda miliki ke dalam botol tersebut. Jika sampah plastik berukuran besar, digunting-gunting ya, biar tidak ada rongga. Nah, padatkan sampah plastik menggunakan ujung bawah sendok atau apa? Pokoknya batang ya, apa? Gotek, gotek apa ya bahasa Indonesianya? eh, Batang ya, batang kayu gitu ya. Jadi biar biar mampat ke seluruh botolnya. Nah, jangan sampai kempes atau mengeluarkan bunyi jika ditekan dari luar. Nah, usahakan itu sampai benar-benar padat sekali ya. Kemudian tutup botol tersebut dan Anda sudah menyelesaikan satu buah EcoBrick. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, jadi ini apa bisa dibuat tembok. Ya, tembok. Plastics are made from petrochemicals. These chemicals do not fit back into the ecology around us. Plastics don't biodegrade, they photodegrade. This means that plastics left for years in fields or water will slowly break into smaller and smaller pieces. Eventually, these pieces are so small that they are absorbed
bias, issues, and animal strategies. In new class, counting the behaviors of all kinds, birth defects, hormonal imbalances, and even cancer. Even engineered campsites and no solution. Whether it's 10 years or 100, these chemicals will eventually seep into the biosphere, affecting our bodies and environment. Vision microbricks are an exciting way that we can take action today to stop pollution and start envisioning a healthier way of living with our environment. When plastics are ready to go into events, they poison the earth. When we save, segregate, and count plastics and products, we can make building blocks that can be reused over and over again. Together, we can build green spaces that enrich and connect. Oke, jadi apa sudah ada ini ya ecobricks.org ya. Jadi nanti kita bisa lihat ide-ide kreatif ya yang menggunakan ecobrick. Nah ini bisa buat tembok juga. Ini tadi yang kursi. Nah ini bangunan ya, bangunan. Entah ya mau jadi apa nanti. Nah ini terbuat dari ecobrick. Karena kan memang lama. Nah ini dicacah jadi kecil juga bisa. Ya, jadi biar lebih kuat itu dicacah kecil-kecil seperti ini. Nah, ini nanti ide-idenya banyak sekali. Oke. Oke, nah terus kemudian kita lanjut ke bioteknologi ya. Ini sebenarnya terdiri dari kata bios, teknos, and logos ya. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Nah, prinsip biologi itu contohnya apa? Jadi adanya agen biologi. Agen biologi itu seperti hewan-hewan kecil, ada jamur, ada bakteri, ada virus ya. Kemudian adanya penggunaan metode tertentu. Kemudian yang ketiga adalah produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Contohnya fermentasi. Kita fermentasi itu pakai apa? Pakai bakteri ya. Kemudian fermentasi itu seperti apa sih? Bikin keju, bikin yogurt, apalagi membuat yang biasanya ada di pas Idul Fitri itu pas Lebaran ada apa biasanya? Tape. Tape, benar ya. Tape itu pakai ragi ya. Ragi itu bakteri baik. Nah, ada fakta yang unik ya. Kenapa orang yang haid itu nggak boleh bikin tape? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar kalau orang haid itu nggak boleh pegang pegang raginya tape? Tidak, Ustazah. Tidak pernah dengar. Enggak. Ya, konon katanya itu tapenya itu berubah jadi merah katanya. Misalkan bikin tape hijau tuh. Nah, itu nanti raginya itu berubah jadi merah ya. Oh, alam. Cuman itu entah mitos atau benar, tapi katanya itu beneran. Jadi saya juga belum membuktikan, belum berani. Ya, mungkin karena ada hubungannya itu. Makanya ada hubungannya kenapa orang haid itu tidak boleh pegang Al-Quran. Nah, saya itu belum bisa mengaitkan itu. Tapi itu yang saya pernah dengar itu orang haid itu nggak boleh pegang, bikin tape, raginya itu nggak boleh dipegang. Saya nggak tahu kenapa. Ya, analisis genetik ya, analisis genetik itu kayak misalkan, eh, oh biasanya itu kopi ya, ini contohnya kopi ya, kopi Arabica itu dikawinkan dengan kopi Robusta. Nah, nanti jadinya kopi apa kayak gitu. Itu dianalisis secara genetik. Kemudian ada seleksi dan pemuliaan. Nah, ini seleksi dan pemuliaan itu misalkan oh ini biar enak rasanya itu dikawinkan dengan jenis apa kayak gitu. Analisis DNA. Terus, nah ini yang di bawah ini kenapa
semangkanya bisa jadi bentuknya persegi karena dia pas kecil itu ditutupi sama persegi. Jadi dia bukan bukan kelap apa semangka bulat-bulat ya. Ternyata bisa jadi persegi ya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan apa? Wadahnya. Oke, terus ada kultur sel dan jaringan. Sama yang terakhir adalah ada rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Oke, jadi nanti teman-teman boleh berkreasi. Oke, itu untuk IAED-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, setelah ini saya akan share link baru. Oh, belum habis ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau presentasi hari ini? Bentar. Oke ya, kita stop sebentar ya. Nanti saya share link yang baru, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ketemu lagi ya, bentar lagi. Jadi nggak saya jeda jam 9, nggak. Nanti setelah ini saya langsung bikin link baru. Oke, nanti langsung gabung kita materinya ke metode. Ya, terima kasih teman-teman. Insya Allah yang tidak hadir ya mulai hari ini, yang tidak hadir nanti bisa cek YouTube-nya ya, jangan khawatir ya. Jangan lupa kalau sudah klik YouTube-nya, eh, ngisi daftar hadir. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi 5 menit, 10 menit lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.